Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan perkumpulan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkumpulan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah kita bangun dari masjid ini terkecuali Allah sudah ampunkan semua dosa-dosa kita. Allah panjangkan umur kita. Allah sehatkan badan kita. Allah jaga dari penyakit-penyakit yang bahaya. Ma dhahara minha wa ma batan. Allah jaga kampung kita. Allah jaga keluarga kita. Allah jaga anak istri kita. Allah jaga negara kita tercinta. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini wabah diangkat dari Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus di sini banyak para asatidah, banyak para guru-guru, para habaib. Tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya terhadap beliau-beliau. Kita doakan guru-guru kita, orang tua kita, sesepuh kita, biar selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, biar dipanjangkan umurnya, biar dijaga oleh Allah, disehatkan badannya, dibanyakan rezekinya, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul wafiyul karim. Alhamdulillah, peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dalil yang jelas, dengan langsung yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perkumpulan, ini memperingati Isra wal Mi'raj, tidak perlu diragukan lagi, karena perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik Mi'raj ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, fahuwa haqqun, itu adalah benar, itu adalah nyata, yang langsung Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Jadi harus kita tanamkan di dalam hati kita, Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar adanya, nyata. Jangan kita ikuti otak kita yang masih kopong. Kadang-kadang otak kita pakai ngomong ilok. Nabi berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj ke Sidratul Muntaha dengan waktu yang begitu cepat. Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, guru saya, beliau mengatakan hanya memakan waktu rubuh saat, cuman memakan waktu 15 menit. Makanya Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus kita tanamkan di dalam hati kita, sesungguhnya itu nyata, karena langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah ini mempunyai sifat qadirun, mampu, bisa buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mustahil untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia. Jadi peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus kita yakini, dan orang yang hadir meyakini ini peringatan Isra wal Mi'raj pasti dapat keberkahannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan ba'du salihin wa man yata'allaq bin nabi, barang siapa ada yang mencari hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahul barakah, maka orang tersebut mendapati keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita merayakan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah pasti ada keberkahannya. Jelas insyaallah. Nah, tapi kita harus mengetahui hal yang begitu besar, yang Nabi sangat gembira dengan hadiah tersebut yang langsung diberikan oleh Allah
yang langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad, yaitu adalah sholat 5 waktu. Sholat duhur wajib hukumnya, sholat asar wajib hukumnya, sholat maghrib wajib hukumnya, sholat isya wajib hukumnya, sholat subuh wajib hukumnya. Jadi ini hadiah dari Allah, dihadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau menjalankan sholat dengan lapang dada, dengan ikhlas lillahi ta'ala, itu orang akan disenangi oleh Allah di dunia wal akhirah. Itu orang bakal disenengin sama Allah di dunia dan di akhirat. Jadi kalau yang perintahnya Allah kita tidak langgar, kita laksanakan, maka ini orang-orang yang beruntung. Tapi kalau perintahnya Allah diterobos, perintahnya Allah dilanggar, maka Allah akan murka, maka Allah akan benci atas orang tersebut, maka orang tersebut tidak akan disenangi di dunia ataupun di akhirat. Na'udzubillah min. Jadi ini pelajaran buat kita, sholat 5 waktu adalah wajib untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun keadaannya, bagaimanapun peristiwanya, dimanapun kita berada, wajib kita melakukan sholat 5 waktu. Jelas insya Allah ya. Jadi sholat 5 waktu jangan pernah ditinggal. Faedahnya apa? Banyak faedah daripada orang sholat 5 waktu. Kita sambungin nih hubungan dengan penyakit corona nih, wabah yang lagi merajalela, wabah yang sangat menakuti diri kita. Kunciannya satu, jangan lepas sholat 5 waktu. Kunciannya satu, jangan lepas dari sholat 5 waktu. Dan setelah sholat meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini orang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kuncinya satu, jangan pernah tinggal sholat 5 waktu. Saya maaf aja nih, yang meninggal yang kita lihat di video tuh banyakkan orang-orang yang nggak sholat, orang kafir mati, orang yang nggak sholat mati. Contoh dia di terminal atau dia di mana, buka berandalan begini mati. Jadi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dialah yang celaka. Tapi kalau orang yang berpegang teguh dengan sholat 5 waktu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa faedahnya? Sebelum sholat coba kita lihat, ada yang namanya wudhu. Wudhu ini udah dibawa sama Nabi, diperintahkan sama Nabi, perintah dari Allah, udah pasti banyak kebaikannya. Nggak mungkin apapun yang dibawa sama Nabi nggak ada faedahnya, nggak mungkin. Berarti semua apa yang dibawa Nabi pasti ada faedahnya buat kita, pasti ada untungnya buat kita. Kayak orang wudhu sholat 5 waktu setiap hari, ya. Di dalam wudhu bukan cuman kita yang cuci tangan doang, lagi sekarang lagi rame tuh ya, pakai apa? Pakai antiseptik apa tuh? Ya, semprotin, ya, muka disemprotin, ya, pakai apa ini? Antiseptik cuma telapak tangan doang. Tapi kalau wudhu kita lihat, telapak tangan masuk, dicuci di situ telapak tangan. Kumur-kumur masuk di situ. Cuci hidung, membersihkan hidung, istinsak wa istinsar masuk di situ. Membersihkan kuping masuk di situ. Muka, tangan, pala, kaki, semua lengkap anggota tubuh kita dibasuh dalam satu hari 5 kali. Tuh, berarti kalau orang yang bisa melakukan sholat 5 waktu, dia bersuci selama 5 waktu 5 kali, maka orang tersebut sudah menjaga dirinya dari penyakit yang kelihatan atau penyakit yang tidak kelihatan. Kayak sekarang ini kan penyakit luar biasa, ini penyakit nggak kelihatan. Seluruh dunia kelabakan. Kalau koreng kelihatan. Lah iya, ini corona.
Masya Allah, tabarakallah, udah ada tuh dari tahun 80 corona. Toyota itu corona. Nah iya, ini orang pada kelabakan seluruh dunia, bayangin. Ketakutan. Karena kenapa? Bukan saya bilang bukan bahasanya takut, bukan. Jadi ada di zaman sekarang kita ini nakutin diri kita. Nakutin diri kita gara-gara apa? Gara-gara handphone nih. Makanya saya bilang nih, handphone nih yang bikin kita was-was. Handphone yang bikin kita takut. Dikit-dikit kita melihat handphone berita orang mampus lagi. Iya, melihat lagi orang mampus lagi. Mampus. Lah, orang mati mah, orang mati dari zaman Imam Syafi'i dibilangin. Kata Imam Syafi'i, kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang sehat walafiat mati tanpa sebab? Banyak. Dari zaman dulu, dari 1000 tahun yang lalu, udah ada orang mati tanpa sebab, ada. Dan saya dapat faedah kemarin dari dokter, Bib. Ini kebanyakan orang-orang karena ketakutan di hatinya, Bib. Sebenarnya itu 0,0 berapa persen nyampe ke kita. Jauh, insya Allah jauh. Mudah-mudahan orang sumur batu diselamatin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jauh, insya Allah 0,0 sekian. Padahal kalau kita bilang yang udah pasti mati. Yang udah pasti mati datang nggak, Ki? Kita coba belum ada corona, ingat mati? Ada. Yang udah pasti kadang-kadang kita nggak takut. Nah sekarang lempengan begini kita takut, tapi ada faedahnya juga sih, alhamdulillah. Saya bilang ini ada gini, ada faedah, semua ada hikmahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hikmahnya. Yang orang tadi belum sholat sekarang taubat, sholat, dia takut, ya Allah, pengen nangis, ya Allah selamatin saya ya Allah dari corona. Iya dah, biarin dah. Yang nggak sholat jadi sholat, alhamdulillah. Yang nggak pernah ngaji, alhamdulillah ngaji. Yang nggak pernah wudu, alhamdulillah. Sekarang yang yang dulu kemarin salaman, yang bukan mahram salaman, sekarang kagak. Maaf ya. Ya, alhamdulillah. Padahal semuanya udah diatur sama Allah, diatur sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ikutin aturan Nabi, baik. Gak mungkin gak baik, pasti baik. Salaman sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau seandainya kita salaman sama orang, salaman sunnah. Kalau ada yang nggak mau salaman nggak apa-apa, karena hukumnya sunnah. Mau salaman boleh, nggak salaman nggak apa-apa. Jangan diledekin ntar orang nggak mau salaman. Wah, ilah lo, buang matan adil. Jangan begitu juga, jangan diledek. Jadi penyakit corona nih jangan kita remehkan dan jangan juga kita mencela orang. Jangan, udah tengah-tengah aja. Ya, tengah-tengah. Jangan suka ngeremehin. Contoh, wah saya mah nggak takut kebal. Sok kebal dia nih. Ya, saya mah nggak takut sama corona. Wah, belum tahu loh, mampus loh ntar. Nah, iya, jangan juga ngabul begitu, jangan. Sok berani, jangan. Atau ngeremehin orang atau mengkucilkan orang, jangan juga. Tadi orang nggak mau salaman, nggak apa-apa. Kemarin ada Jumatan yang dibikin, ada Jumatan yang nggak dibikin. Jangan direpotin. Ada memang fatwanya, ada memang di dalam ilmu fikihnya. Kalau seandainya khauf li nafsihi, dia takut atas dirinya dia, boleh dia nggak Jumatan, ta'attal amil Jum'ah. Dia meliburkan diri atas salat Jumat. Jangan repot, ada yang Jumatan repot, ada nggak Jumatan. Yang repot tuh yang nggak sholat. Betul? Yang repot yang nggak sholat. Kalau dia mau ngelakuin sholat duhur nggak apa-apa. Dia mau lakuin sholat Jumat, bikin sholat Jumat, jangan direpotin. Nah ini orang di zaman sekarang kagak punya ilmu, ngomong jago. Nah jadi dia nggak punya ilmu, ngomong begini, ngomong begitu, jangan. Jadi kita ngambil tengah. Khairul umur awsatuha, kata Nabi Muhammad SAW. Sebaik-baiknya perkara, ambil tengahnya. Tuh. Jadi kalau kita nih, alhamdulillah, kita yakin nih, hadir baik, hadir Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita punya yakin ini tempat ada penyembuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tempat dirahmati oleh Allah, ini tempat diberkahi oleh Allah, berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang yakin begitu, ambil yakinnya, nggak apa-apa. Kalau yang nggak yakin, dia takut, dia nggak mau, takut atas dirinya nih, jangan diomelin,
jangan dikucilkan, jangan, nggak apa-apa, haknya dia. Dan memang ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, fa idza sami'tum bita'un bil ardi fala tadkhuluha. Kata Nabi, ketika engkau mendengar ada wabah di muka bumi, jangan engkau deketin tuh wabah. Contoh dulu adanya di Cina, awal-awal di Cina. Dengar kita nih, oh di Cina lagi ada wabah corona. Jangan kita mendekati negeri Cina, kata Nabi, jangan. Kalau kalian dengar ada wabah, jangan dideketin. Fa idza waqa'a bil ardi fala takhruju minha. Ketika ada kejadian di kampung kita, di negeri kita, jangan keluar dari rumah kita. Perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarnya di sini gimana? Keluarnya kita yang tidak ada manfaatnya. Kalau keluarnya kita sholat 5 waktu, keluarnya kita sholat berjamaah, keluarnya kita menuntut ilmu, keluarnya kita perkumpulan Isra wal Mi'raj, nggak apa-apa. Karena ini yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, jelas insya Allah ya. Jangan nih diliburin anak SD, diliburin kerjaan, di puncak ngumpul. Iya, Masya Allah, di pantai Carita pada ngumpul, emang gablek pada. Iya, negeri plus 62 apa yang namanya ya? Iya, jangan begitu, udah diliburin, ini perintah Nabi. Ya, mengambil kesimpulan dari perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan keluar rumah. Udah baik-baik dah, diam di rumah. Kalau nggak ada hajat betul, jangan keluar rumah. Tuh. Jelas insya Allah ya. Nah, jadi ini semua udah diajarkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang yang hatinya tenang, yang punya iman, dia insya Allah hatinya nggak bakal takut. Karena memang tetap hidup nggak hidup, istilah katanya udah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita bakal berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Ketika datang ajal seseorang, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Jelas insyaallah. Nah, jadi malaikat Israel nih bukan berarti ini bilang, wah lu kena semua nih, catatannya corona semua. Kagak ada, Pak. Pinteran malaikat Israel sama kita. Ada yang matinya karena memang corona, ada matinya kagak corona, ada, sampai susah ngomongnya. Kayak contoh nih, ada orang punya penyakit jantung. Penyakit jantung kan nggak boleh kagetan, Pak. Betul nggak? Ada orang punya penyakit jantung nih, ngelihat orang kelepek. Kaget hatinya, corona, mati juga. Lah iya, jantung nggak boleh kaget. Bukan karena corona itu, karena jantung. Asam lambung nggak boleh pikiran, Pak. Asam lambung nggak boleh pikiran. Kalau pikiran tuh asam lambung naik, Pak. Melihat orang kelepek, corona, ya mati juga dia. Iya, apalagi orang zaman sekarang ada yang kelepek di videoin. Ini nih, corona nih. Masya Allah, tabarakallah. Betul nggak? Jadi jangan sampai kita tuh ngelihat handphone ditakut-takutin, jangan. Tenangin diri kita, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda tawakal sama sok berani, beda ya. Tawakal ini kita memang benar-benar tawakal tuh Allah, udah ada serahin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, udah di tangannya Allah semua udah kecatat di Lauhil Mahfuz. Sebelum kita dilahirkan udah dicatat di perut ibu kita tuh, udah dicatat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan mati kita, bagaimana rizki kita, bagaimana kehidupan kita, udah dicatat di dalam perut ibu kita. Tuh, jadi semuanya udah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pakai kita repotin, jangan. Ya, takwa kepada Allah, ikutin syariat Allah, ikutin apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, ya Allah, Nabi ini bawa semua bagus, Pak. Nabi bawa ke muka bumi ini semuanya bagus. Kayak tempo hari kita nih, lempengan corona, cuci tangan terus sampai keriputan tuh tangan. Kemarin belum ada corona, coba makan. Nih, badok nih, ya, tahu. Makan coba, cuci tangan, suruh Nabi suruh cuci tangan. Sebelum makan cuci tangan. Nabi yang ngajarin. Biar nggak sakit perut, biar nggak ada kuman masuk, biar nggak gangguin pencernaan. Itu diajarin sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum ada apapun
Nabi udah ajarkan. Ya, seperti orang minum, ya, minum jangan diri, la tashrabu bil qiyam, kata Nabi. Minum jangan diri. Kita kan anak pengajian nih, tahu ilmunya nih sekarang nih. Nggak boleh, kata Nabi, minum sambil diri. Jangan. Kalau minum duduk dulu. Tuh. Jelas insyaallah. Kalau minum pakai tangan kanan. Ya, itu diajarkan sama Nabi, udah pasti ada faedahnya. Nggak mungkin kagak. Siwak nih, Nabi bawa nih, siwak nih. Mukjizat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum yang mau dapetin mukjizat Nabi, pakai nih siwak. Beli nih siwak nih 10.000, cuman 10.000, murah, 2 bulan awet. Jangan tempo-tempo beli rokok aja buat congorannya. 25.000 sebungkus sekarang ya, Sampurna Mil ya. Masya Allah, kadang-kadang sehari 2 bungkus, gocap udah. Bayangin beli siwak 10.000 nggak mampu. Siwak yang udah pasti ada obat, siwak yang udah ada mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakai siwak nih. Kan nempelnya kata corona tuh di mulut ya, nempelnya di mulut. Pakai nih siwak. Nabi ajarin mau sholat pakai siwak, mau wudhu pakai siwak, mau masuk rumah pakai siwak Pak. Masuk rumah pakai siwak Pak. Kenapa faedahnya masuk rumah pakai siwak? Mungkin kita bawa virus dari luar, pakai siwak mati itu virus karena siwak. Masuk ke rumah nggak ada yang kena orang-orang rumah. Tuh. Keluar rumah pakai siwak. Kenapa? Mungkin di dalam rumah tadi kita kena virus. Kita keluar ya, ketemu teman-teman biar nggak ada yang kena virus. Atau dijaga di dalam luar rumah kita terjaga daripada virus. Nih siwak nih. Bangun tidur pakai siwak. Itu kan ada jadi bangun tidurku terus mandi, tidak lupa gosok gigi. Gosok gigi tuh sih siwak. Gosok gigi sih siwak. Nyontek semua orang kafir nyontek sama orang Islam. Orang kafir bikin sikat gigi. Dulu nggak ada sikat gigi Pak. Dulu adanya siwak doang. Orang Islam doang yang mulutnya wangi. Orang kafir mulutnya bau semua. Iya, akhirnya kata orang kafir nih, orang Islam kok mulutnya wangi-wangi ya? Pakai apa ya? Oh, dilihat-lihat punya siwak dia. Dia kalau mau sholat pakai siwak, masuk rumah pakai siwak, keluar rumah pakai siwak, wudhu pakai siwak, baca Quran pakai siwak, baca hadis pakai siwak, semua segala sesuatu pakai siwak. Akhirnya nyontek dia tuh. Dia bikin tuh sikat gigi, dia bikin pakai odolnya ada. Itu Pak, semua ada di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu saya dapat cerita dari guru saya namanya Syekh Toha Abdul Hamid. Beliau lagi taklim tentang bab siwak. Beliau cerita dulu di Inggris ada satu virus juga, ada satu kuman bentuknya seperti pelor kecil. Itu kuman dimatiin lewat bahan kimia nggak mati, dimasukin ke laboratorium, dimasukin obat kagak mati, sampai pakai mesin pres. Ini taruh di tengah dipakai mesin pres, itu kuman mental kagak mati di pres. Bayangin, bingung orang Inggris. Akhirnya ada Syekhul Islam, ada satu guru ngajar di universitas orang Islam. Dia ngatain, dia bilang dulu saya pernah diajarkan sama guru saya, katanya di dalam siwak itu ada mukjizat Nabi Muhammad SAW. Coba itu kayu siwak cemplungin di air dalam 1 hari, habis itu ntar kuman cemplungin dah ke air tersebut. Bener Pak, dicemplungin 1 hari didiemin, habis itu tuh kuman dicemplungin ke air, mati Pak. Berkat siwak, berkat mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pakai masker ya, memang boleh ihtiyat, jaga-jaga boleh ya, tapi namanya penyakit mau pakai masker 3 truk lagi. Kalau udah datang ke kita mah datang ke kita. Iya, kagak bisa ditahan-tahan. Mau pakai helm lagi tiap hari. Pakai helm, mana pakai helm takut ya, kena tetap. Kalau seandainya kena. Kalau yang selamat tetap tuh ya. Pakai jahe merah sekarang ya, jahe merah sampai langka di Bantar Gebang. Jahe merah orang pada berebutan jahe merah, masya Allah, tabarakallah. Memang itu wasilah doang, tapi tetap intinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini buat perempuan-perempuan sekarang nih. Ini buat perempuan, tadi buat laki nih, sekarang buat perempuan nih. Nih buat perempuan-perempuan, jangan mau dibohongin sama laki-laki yang kagak tahu juntrungannya. Pacaran-pacaran nih, itu tuh yang kena corona yang begitu tuh.
Kita doain ya nih? Jangan. Doain ya? Jangan. Biarin aja, kalau nggak tobat sih gue liatin aja dah. Tobat nih ya, saya bukan nakut-nakutin ini kan, karena kenapa? Karena pegangan tangan ya, orang pacaran tuh pegangan pelukan, mana kayak toke. Masya Allah, iya coba tuh lihat perempuan, lah jangan salahin, ntar yang kayak begitu kena corona, jangan salahin, ulahnya dia. Tuh, yang muda-muda juga hati-hati nih, yang laki-laki nih, jangan main boncengin perempuan, siapa baik diboncengin, akhirnya nyamber loh, kena loh. Tuh ya, hati-hati, kan dari pegangan tangan nggak boleh, tuh ya, peluk-pelukan nggak boleh, tuh ya, makanya lagi pacaran yang enak bangkis dua-duanya tuh, biar dua-duanya kena, wacim, akhirnya berantem perang ludah dia, tuh ya, nah makanya jangan. Jadi hal-hal yang seperti itu harus kita perhatiin juga tuh, ya, jangan. Udah tobat kita nih rame-rame nih tobat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ntar insya Allah di penutup di akhir kita istighfar kepada Allah, kita baca selawat tibil qulub. Mudah-mudahan dengan tersebut, hal-hal tersebut kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi ini saya minta tobatan nasuha, semuanya satu kampung tobat, minta sama Allah, bangun malam nangis di hadapan Allah, minta biar dijaga untuk diri kita, dijaga untuk anak-anak kita, dijaga untuk istri kita, dijaga kampung kita, keluarga kita, tetangga-tetangga kita, wabil khusus negeri kita Indonesia, biar dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kompak satu kampung, ilok satu orang, nggak ada yang digobul sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih kayak kita nih ngumpul nih, setiap perkumpulan 40 orang Allah taruh satu walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini alhamdulillah nih, mungkin ada lebih 120, 200, 250 mungkin ada nih ya. Berarti kalau seandainya 40 Allah taruh satu, 80 Allah taruh dua, 120 Allah taruh tiga. Cuma jangan ngabul. Karena ngabul, wah walinya biar tahu nih. Ngabul lagi ya. Kalau kita mah kuali, pantat cemong kita mah. Ya, jadi Allah taruh walinya Allah, kita nggak tahu ya, kita nggak tahu di mana Allah taruh walinya Allah. Mudah-mudahan nanti kita istighfar, kita baca doa sama Allah Subhanahu wa ta'ala, akan digabul doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih, wa atubu ilaih, wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa angkat semua wabah yang ada di Indonesia ya Allah. Ya Allah, jaga keluarga kami ya Allah. Ya Allah, jaga anak istri kami ya Allah. Jaga orang tua kami, jaga guru-guru kami, jaga kampung kami, jaga tetangga-tetangga kami, jaga negara kami ya Allah, dari penyakit-penyakit yang mana kita nggak mengenalnya ya Allah. Engkau adalah Zat yang memberikan penyakit tersebut, dan Engkau adalah yang mengangkat penyakit tersebut ya Allah. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fir ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab. Ya Allah ya hayyu qayyum, istajab du'ana kama wa'adtana, ishfi amradana ya Allah, ishfi amradana ya Allah, ishfi amradana ya Allah, ma zahara minha wa ma batan. Allahumma ighfir lana dhunubana wastur uyubana waslih umurana fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma ihfaz alaina wa banatina wa auladina wa azwajina wa qarabatina wa ummahatina wa abaina